Selamat malam, kami akan membacakan hasil laporan luaran proyek manajemen perubahan tentang judul analisis manajemen perubahan pada UMKM Jomti. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, ada Aparianto, Servian, Davidson, dan saya sendiri di Ferdinando. Saya akan membacakan abstrak. Cara cara strategis untuk mengubah tujuan, proses atau teknologi perubahan dengan mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendukung setiap karyawan agar berhasil menerapkan perubahan dapat disebut juga dengan manajemen perubahan. Pendekatan yang struktur dalam mendukung setiap karyawan di perusahaan memiliki perubahan yang bertujuan untuk peningkatan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan manajemen perubahan adalah mempengaruhi perubahan. Mengelola perubahan dan membantu orang beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ketika ada rencana yang jelas untuk melaksanakan perubahan, karyawan dapat fokus pada kegiatan mereka daripada mengkhawatirkan apa yang terjadi di sekitar mereka. Manajemen perubahan dipandang sebagai keterampilan organisasi yang penting dan kompetensi individu bagi karyawan. Memiliki manajemen perubahan membuat setiap karyawan di perusahaan berkomunikasi dan bertukar pikiran tentang strategi perubahan. Dengan demikian, komunikasi antar karyawan lebih dekat dan lebih baik dengan menciptakan proses pengambilan keputusan yang jelas. Manajemen perubahan dapat membantu memastikan bahwa setiap orang cukup berani untuk mengambil keputusan strategis yang diperlukan. Hal-hal tersebut merupakan manfaat yang dapat diambil dari manajemen perubahan. Pentingnya manajemen perubahan menuntut pemaksimalan proses manajemen perubahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aparianto. Bab 1 Pendahuluan, Latar belakang UMKM. Usaha mikro kecil menengah merupakan kepanjangan dari UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan mengenai UMKM yang berlaku di Indonesia. UMKM sendiri memiliki kriteria tertentu. Tidak semua jenis usaha dapat disebut sebagai UMKM. Pada proyekan ini, kami menganalisis manajemen perubahan pada salah satu UMKM yang berada di Kota Batam. Minuman dengan berbagai jenis rasa ditambah dengan beberapa topping serta Korean street food ialah hal yang terus berkembang di kalangan masyarakat saat ini. Tak jarang banyak sekali orang yang mencoba untuk masuk ke dalam usaha kuliner ini. Melihat peluang yang di mana banyak masyarakat dengan berbagai kalangan menyukai hal tersebut, ditambah tempat penjualan yang mengacu pada konsep kafe untuk bersantai semakin menjadi peluang yang bagus bagi para pemilik usaha. Namun, tentu saja terdapat tantangan dalam hal tersebut seperti tingkat persaingan yang begitu ketat serta konsep marketing yang harus selalu update. Jomti merupakan salah satu kafe di tempat jajan kekinian yang ada di Kota Batam. Berdiri sejak tahun 2016 yang didirikan oleh Yayang Lesmana, Jeffrey Suparman, dan Andri Sapulo di Mega Legenda Kota Batam. Jomti sendiri telah memiliki 3 cabang. Jam operasional toko ini ialah pukul 11 hingga jam 22 WIB. Memiliki 5 karyawan di masing-masing cabang yang dengan masing-masing cabang memiliki 1 supervisor. Awalnya Jomti merupakan bisnis minum tea yang disajikan dalam berbagai jenis rasa, namun seiring berjalannya waktu, Jomti tidak hanya menjual minuman, tetapi makanan seperti Korean seafood dan makan fast food lainnya. Banyak sekali perubahan yang terjadi pada Jomti baik dalam hal perkembangan toko dan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Davidson. Bab 2. Laporan ini dibuat berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan ialah dengan langsung mendatangi lokasi dan mengobservasi operasional yang berjalan pada Jomti. Timeline kegiatan sebagai berikut. Tanggal pelaksanaan 1 Juni 2023, penulis berdiskusi mengenai jasa apa yang akan diteliti dan telah menemukan jawabannya. Tanggal 3 bulan Juni 2023, salah satu anggota kelompok mensurvei dan meminta izin untuk melakukan observasi dan wawancara di Jomti cabang Mega Legenda. Tanggal 4, tim datang ke lokasi untuk mewawancarai dan melakukan observasi. Tanggal 5 sampai tanggal 7, tahap pembuatan laporan hasil observasi dan wawancara terhadap Jomti. Tanggal 9, pengumpulan laporan untuk diperiksa oleh dosen. Akan dilanjutkan oleh Sofian. Analisa dan pembahasan. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga dampak dari pandemi COVID-19, ada banyak perubahan terjadi pada UMKM Jomti, di antaranya sistem pembayaran. Sebelum teknologi semakin berkembang, awalnya Jomti menggunakan sistem pembayaran cash. Namun, sekarang Jomti dapat melakukan pembayaran lewat QRIS, cash, maupun transfer. B. Alat pendukung. Awal mula rasa buah hanya menggunakan kalkulator dengan melakukan perhitungan transaksi. Dikarenakan dulu Jomti ialah sebuah UMKM kaki lima, sekarang seiring dengan perkembangan teknologi Jomti telah menggunakan kasir sebagai salah satu bentuk penyesuaian terhadap teknologi. C. Inovasi produk. Pada awal dibuka Jomti hanya fokus menjual
teh dengan berbagai varian rasa. Sekarang, seiring dengan perkembangan zaman Jom Tea, memperluas target pasarnya dengan menjual minuman berbahan dasar kopi dengan berbagai variasi serta makanan seperti street food. D. Perluasan toko. Pada awalnya, Jom Tea merupakan UMKM kaki lima yang berada di kawasan Mega Legenda. Namun, perkembangan yang signifikan dari Jom Tea membuat berhasil membeli ruko dan menjadikannya sebagai kafe. Kini Jom Tea telah memiliki 3 cabang, yakni di Mega Legenda, SP, dan Tiban Center. Informasi produk. Pada awalnya, orang hanya mengenal Jom Tea dari by mouth to mouth. Namun, setelah adanya inovasi, produk yang terjadi dan juga efek dari COVID-19, kini Jom Tea memiliki akun Instagram, WhatsApp, serta bekerjasama dengan GoFood dan GrabFood, sehingga masyarakat lebih mengenal dan sebagai bahan promosi. Selanjutnya, akan dibaca Dilan. Keempat, kesimpulan acara. UMKM Jom Tea telah banyak mengalami perubahan mulai dari sistem pembayaran hingga perluasan toko. Manajemen perubahan sendiri memiliki kelebihan yakni memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat efisien dan mampu bersaing di pasar ekonomi digital. Sehingga manajemen perubahan dapat menjadi solusi ketika terjadi suatu hal yang mengharuskan satu UMKM untuk melakukan perubahan. Jika tidak, maka UMKM tersebut dapat mati. Seiring dengan penyesuaian terhadap teknologi dan zaman, sudah seharusnya suatu UMKM melakukan perubahan agar dapat menyesuaikan dengan keadaan. Penulis menyadari seiring dapat menjalankan terhadap teknologi pada zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima kritik dan saran dari para pembaca agar kami dapat menyempurnakan laporan ini. Akhir kata, kami berharap semoga laporan penilaian kami dapat membantu dan memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Sekian laporan dari kami. Terima kasih.